Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi kali ini adalah untuk yang menangani bagi masih ada beberapa mahasiswa yang belum selesai atau belum sukses melakukan login di Siakat Unuga versi 2 ya. Jadi yang masih mempunyai kendala pada saat login ya, nanti teman-teman bisa mencoba untuk menggunakan cara ini. Yang pertama itu adalah di tampilan saat kita buka halaman Siakat Unuga ACID itu nanti teman-teman akan ditampilkan halaman seperti ini ya, login gitu ya. Nah, nanti yang perlu diisi adalah name-nya ya. Misalnya saya contohkan di sini, saya contoh untuk memasukkan name. Name-nya adalah misalkan ini ya, 18552 kemudian 011042 kemudian password ya. Jadi passwordnya itu apa? Passwordnya itu adalah ini ya, tahun, bulan, dan tanggal ya. Jadi tahun dulu, kemudian bulannya, baru kemudian tanggalnya. Jadi isi satu, ini tahun dulu ya, satu, kemudian tahun udah ketik 4 digit, kemudian bulannya 04, kemudian 06 gitu ya. Jadi setelah saya mengisi name dan tanggal lahirnya untuk awal pertama kali ya, kalau yang belum masuk ya. Dan ini semua user mahasiswa sama ya, setelah tanggal 15 Maret itu maka semua password akan kembali ke settingan default, yaitu tanggal lahir gitu ya. Tapi dengan cara ditulis tahun dulu, kemudian bulan, baru kemudian tanggalnya. Nah, setelah diisi semuanya, yaitu username-nya adalah name, passwordnya ada tanggal lahir, kemudian klik tombol masuk ya, yang ini ya. Klik. Nah, pertama kali masuk itu maka nanti mahasiswa akan diminta untuk mengganti kata sandi. Ya, kata sandi itu maksudnya password tadi ya. Jadi di sini wajib untuk melakukan perubahan. Jadi kalau yang tadi kan passwordnya standar ya, masih menggunakan tanggal lahir. Nah, sekarang itu teman-teman nanti diminta untuk mengganti password yang lama ini ya, lama, menjadi yang baru. Nah, caranya yang pertama kita isikan password yang lama itu kan tadi sudah ya, yaitu tahun, kemudian bulan, kemudian tanggal. Nah, setelah mengisikan password lamanya apa, maka selanjutnya teman-teman mahasiswa mengisi password yang baru. Passwordnya terserah ya, nanti yang penting teman-teman selalu ingat dan mudah diingat dan sulit diterka oleh orang. Misalnya saya akan mengisi ya, nanti misalnya ini saya sudah ngasih baru ya, dan ini diisi 2 kali ya. Ya, ini diisi 2 kali. Nah, kalau pengen lihat passwordnya apa, nanti bisa dilihat di sini di yang tanda merah ini ya, yang tanda mata ini nanti bisa dilihat, dipastikan kalau yang diketik itu sama enggak dengan yang Anda ketik gitu ya. Nah, kalau ini diklik nanti kelihatan ya. Contohnya saya contohkan di sini seperti ini ya, saya isinya ya. Nanti yang ini nggak boleh dilihat ya, ini rahasia. Nanti setelah ini juga akan saya rubah lagi ya. Jadi untuk memastikannya Anda ketik di isian password baru ini adalah sama, itu Anda bisa lihat yang tanda merah ini ya. Ini nanti diklik nanti akan kelihatan password aslinya apa. Nah, itu kalau sudah benar. Kemudian yang berikutnya itu kita diminta untuk mengisi email ya. Yang pertama adalah email kampus, yang kedua adalah email pribadi. Ini maksudnya apa? Ya, kalau yang sudah punya email kampus bisa diisi di sini. Ya, kalau yang belum punya email kampus, Anda cukup mengisi yang di email pribadi saja. Nanti bisa diedit kembali ketika Anda sudah berhasil melengkapi tahap ini ya. Tahap ini adalah untuk tahap memverifikasi akun saja. Ya, nanti yang penting harus diingat bahwa di sini sudah Anda melakukan perubahan password, dan yang kedua Anda sudah melakukan pengisian email. Nah, kalau yang emailnya sudah ada seperti ini, teman-teman tinggal klik tombol simpan yang ini. Simpannya mana? Ini ya, simpan. Kayak klik simpan. Nah, setelah berhasil tersimpan, maka tampilannya akan menuju ke halaman ini ya. Nanti siswa bisa masuk ke akademik, bisa juga ke SIM Spot Helpdesk. Nah, sebelum masuk ke sana, teman-teman itu nanti bisa memperbaharui
profil ya. Nanti teman-teman bisa klik halaman profil ini ya. Nanti dicek profilnya seperti yang kemarin sudah diterbitkan ya. Di profil itu teman-teman nanti diminta untuk memperbaharui data profil ya, karena di sini tadi ada beberapa fitur ya. Nah ini di sini kalau nggak ada ya nggak usah, ini beli aja ke sini ya. Dalam profil itu nanti bisa masuk ke akademik dulu, ke sini dulu ya. Kalau profil tadi kalau dari diklik di sini nanti dimunculkan kembali ya untuk perubahan password sama penambahan email ya. Jadi cukup kita nanti ke sini aja ke akademik ya. Kemudian klik ini ya. Nah, kemudian saya klik. Nah, nanti akan muncul ke sini ya. Nah, ini adalah jendela atau tampilan awal ketika teman-teman itu pertama kali masuk gitu ya. Ada jadwal, kemudian yang lainnya ini kalau saya klik lagi ada muncul lagi ini ya. Ini karena ini navigasi ya. Jadi dia akan menunjukkan menu-menu apa saja yang bisa dilihat. Yang pertama adalah menu itu ada di sini ya. Menu ini navigasi pengantar ya. Kalau teman-teman perhatikan ini adalah bagian dari pengenalan gitu ya, pengenalan interface tampilan. Kalau teman-teman buka dari HP, maka yang di kotak-kotak ini maksudnya adalah ini ya. Ini maksudnya adalah keterangannya ini ya. Maksudnya adalah susunan menu baru. Sekarang Anda dapat mudah menemukan halaman yang dibutuhkan. Ini maksudnya itu. Dan ini kalau Anda lanjutkan lagi, nanti akan bernavigasi kemana. Oh ini maksudnya tuh apa, untuk aktivitas. Ini apa lagi, selesai sudah ya. Nah kemudian yang tampil di halaman awal ini adalah informasi ya, informasi fitur yang baru. Misalnya di sini ada fitur tentang KRS. Dan kalau kita klik lagi di sini nanti ada fitur yang lainnya untuk melengkapi biodata. Nah yang tadi saya sebutkan untuk melengkapi biodata tuh di sini ya, klik di sini isi biodata. Ini kalau saya klik ini nanti akan masuk ke fitur melengkapi biodata ya. Nanti silakan, kemarin yang sudah saya informasikan untuk melengkapi biodata silakan dilengkapi ya, seperti nomor HP, kemudian email baru, email kampusnya kalau sudah ada dimasukkan begitu ya. Nah kemudian selanjutnya yang menu yang lain juga perlu diketahui dari menu ini ya. Kalau kita klik yang ini ya, ini kan tampilannya lebih simpel ya, lebih compact atau responsif istilahnya kalau dalam dunia teknologi informasi itu lebih responsif ya. Menu ada di sini, menu ada di sini, kemudian ini ada menu lagi juga ya. Ini juga menu ya. Masing-masing menampilkan fitur yang beda-beda ya. Nanti kalau coba dari menu yang ini ya, ini kalau diklik ini nanti kalau kita klik ini menunya keluarnya seperti ini ya. Ada notifikasi, ada data mahasiswa, ada status, ada kemajuan belajar, ada berhenti ya, dan juga riwayat keuangan, dan juga ada yang fitur yang lain. Kalau kemudian teman-teman bingung cara gimana, saya ingin belajar dulu, nanti jangan bisa klik bantuan di yang ini. Nah di sini nih ada beberapa panduan tuh ya. Nah ini misalnya ada user guide-nya ya, misalnya saya pengen tahu cara bayar lewat ShopeePay, ini juga ada ya, ada ShopeePay, ada Tokopedia, ada BNI. Kemudian kalau panduan untuk mahasiswa kalau mau pakai akademik mana, ini di sini. Linknya di mana Pak? Ini digeser ke sini. Nanti ada link drive-nya ya, ini dibuka saja. Ini kalau saya klik seperti ini nanti akan muncul tampilan seperti ini nih. Nah ini akan muncul dokumennya, panduan seperti apa. Nah ini ada panduannya, dibaca dulu kalau memang ada hal yang belum tahu, dibuka. Di sana ada beberapa panduan yang bisa teman-teman mahasiswa pelajari ya, bagaimana akses menu dan sebagainya begitu. Kemudian selanjutnya ya itu juga menu yang sini. Ini kalau kita lihat di biodata di dashboard ya, kita itu bisa juga melihat jadwal. Nanti kalau di sini karena kebetulan ini tidak mahasiswa akhir, jadi tidak ada informasi jadwal kuliahnya ya. Begitu mungkin untuk yang pertama, bagaimana cara mengganti password untuk pertama kali akses Siakat setelah tanggal 15 Maret. Kenapa 15 Maret? Jadi setelah 15 Maret itu adalah versi Siakat yang terbaru. Jadi kalau yang sebelumnya berbeda ya tampilannya ya. Nah sekarang yang baru ini nanti teman-teman akan menjumpai beberapa fitur yang baru yang sebelumnya tidak ada. Nah begitu tahapan awal bagaimana merubah password untuk mahasiswa di Siakat pertama kali. Sekian dari saya, terima kasih.